Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat dan sempat, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan kalau saat makan enak kan? Ada yang enggak doyan makan? Saat minum masih enak, air mengalir di tenggorokan kita masih merasakan manisnya gula, asinnya garam, enaknya hidangan, dan lezatnya makanan yang dihidangkan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini. Maka nikmat itu patut kiranya kita syukuri. Kita melanjutkan kemarin, jikalau kemarin bagaimana kita mewujudkan syukur dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka bagaimana melengkapi lagi? Maka ketika kita dikasih nikmat sehat, bisa jalan ke sana kemari, maka mempergunakan kaki ini untuk tetap melangkah di tempat yang membuat Allah ridho. Mempergunakan tangan ini digunakan untuk melakukan semua yang tetap membuat Allah ridho. Mempergunakan hidup ini untuk keperluan yang tetap membuat Allah ridho. Bagaimana supaya Allah tetap ridho? Maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada para nabinya untuk disampaikan kepada manusia agar manusia tetap hidup teratur. Kalau siang digunakan bekerja, kalau malam digunakan untuk kalau siang dipergunakan untuk bekerja, kalau siang untuk istirahat. Waktunya tidur, waktunya bekerja. Normal manusia hidup itu tidurnya malam atau siang? Saya ulang lagi, normal manusia itu tidurnya siang atau malam? Berarti kalau malam, Allah menjadikan malam yang gelap itu digunakan untuk istirahat. Kalau siang digunakan untuk bekerja. Kenapa manusia butuh bekerja? Karena manusia itu butuh makan. Bekerja itu supaya dapat penghasilan. Bekerja itu supaya dapat hasil. Penghasilan inilah yang kemudian digunakan untuk membeli makanan. Lah, normalnya begitu, kecuali berada di tempat ini. Saudara-saudaraku, makan ditanggung oleh negara melalui balai ini. Tidur ditanggung oleh negara melalui bangunan yang ada di balai ini. Tapi tetap tidurnya di malam hari, siang digunakan untuk digerakkan. Apa saja yang dilaksanakan di sini? Kalau pagi apa kegiatannya? Kerja bakti, apel. Ada apel kan? Setiap hari ada apel kan? Pertanyaannya, apa fungsinya apel? Apel itu adalah satu, untuk menanamkan hidup yang disiplin. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang penting. Yang ketiga, untuk jejaring. Jadi kalau biasanya pagi sukanya tidur, itu membuat tubuh ini tambah sakit. Coba aja pagi itu tidur, habis makan, pagi tidur, kemudian bangun-bangun jam 7, makan, habis makan tidur lagi. Coba aja, tubuh itu tambah sakit. Rata-rata orang yang tidur, makan, melek makan, habis makan tidur lagi. Melek makan lagi, habis itu tidur lagi.
melek lagi, berak kencing, tidur lagi. Itu aja yang dilakukan. Maka bedakan orang yang habis makan terus bekerja, paling tidak ya nyapu-nyapu, bersih-bersih halaman, bersih-bersih kamar, kamarnya dibersihkan, kamar mandinya dibersihkan, bukan hanya tidur. Dan kalau ada pelajaran seperti ini, dilanjutkan ikut pelajaran apapun. Kalau ada keterampilan apa, punya kemauan, cangkuli ini tanah-tanah ini. Ini kalau dicangkuli, kemudian ditanam, bisa menghasilkan uang itu. Kira-kira yang nanam siapa itu? Yang nanam Wawan. Dapat uang nggak Wawan? Dapat uang nggak itu? Banyak uangnya itu. Menghasilkan. Tapi menghasilkan kan? Dapat uang nggak? Ini pun bisa dicangkuli, dibersihkan, ditanami. Bukan hanya menghasilkan uang, tapi tubuh tambah sehat. Beda dengan mangan turu, tambah klempoken, tambah nglembosi. Tahu nglembosi? Tubuh tambah bumbuan, tahu bumbuan? Beri-beri, tambah loro kabeh awak itu. Nah, makanya udah ndak mikir makan. Nah, maka tetap walaupun ndak mikir kerja, latihan kerja. Dengan harapan siapa jenenge? Halo, siapa jenenge? Husain, kepengen mulai ta? Iya, kepengen mulai. Kangen siapa? Wis rapi durung? 2 kali. Di anak piro? Kali. Lanang apa itu? Wis umur piro anake? 12 tahun. Saiki melu sapa? Baik apa mbokne? Baik. Lah. Artinya itu apa? Kalau kemudian sudah punya keluarga, sudah punya anak, kira-kira anak kepengen sekolah, lek gak kerja, sapa sing bandani? Karuan kalau ayam bertelur, telurnya bisa dijual. Gemuk sedikit bisa disembelih. Lah sampean punya anak, gak bisa disembelih kan? Gak disembelih, gak bisa disembelih. Itu artinya, itulah hidup. Hidup ini terus berputar, terus bergerak. Lah, supaya seimbang, tubuh ini tetap seimbang secara jasmani. Tubuh ini namanya jasmani, ini sehat, digerakkan untuk rohani itu ya ruhnya. Apa buktinya ruh itu? Kalau mimpi, pernah mimpi? Halo, pernah mimpi? Siapa sing turu gak tahu mimpi? Gak pernah mimpi sama sekali sejak lahir sampai sekarang? Masa enggak pernah mimpi enggak, Bu? Mimpi kencing? Kencing betul enggak? Betul, di kasur. Mimpi kencing betul itu. Malah kelompoh itu. Ngimpi ngompol, ngimpi kencing. Tapi kencingnya di mana itu? Di kasur. Anak juga pernah mimpi kencing. Lah iya, kencingnya di mana itu? Di kasur tempat tidur. Padahal mimpi kan? Mimpi kencing betulan kan? Iya. Nah, yang merasakan itu siapa? Itu namanya ruhnya yang merasakan. Begitu pula besok nanti kalau kemudian meninggalnya masuk neraka. Maka ketika meninggal masuk neraka itu, maka dia akan merasakan siksa neraka, walaupun yang disiksa adalah ruhnya ketika habis meninggal itu. Sekali lagi, ketika dia disiksa di neraka, walaupun yang disiksa adalah ruhnya, dia akan merasakan kesakitan yang tiada tara. Kemarin ada kisah nyata
difilmkan, namanya siksa neraka, siksa kubur. Jadi ada berapa itu? Ada 4 saudara. Dari 4 saudara, keempat-empatnya ini anaknya ustadz. Ceritanya begitu. Tapi yang paling jujur hanya satu. Tapi sama bapaknya disio-sio, sering digepui, sering disiksa mergo matematika nilainya 0. Sing telu pinter matematika kabeh, sehingga dianggap paling bisa diandalkan. Tapi yang matematikanya 0 itu sering digepui, padahal sholatnya yang paling tertib. Singkat cerita, satu ketika ada lomba begitu. Tapi pada saat lomba itu dia tidak bisa lewat jalan normal untuk waktu cepat. Akhirnya dia naik lewat jalan pintas menyeberangi sungai. Pas hujan-hujan, begitu nyampe sungai ada lahar, kemudian keempat anak ini terseret arus sungai sehingga yang satu koma, yang 3 mati. Tapi yang koma itu ruhnya sudah merasakan, jadi menyaksikan saudara-saudaranya disiksa malaikat. Disiksa, yang suka bohong itu dikasih lidahnya ditarik kemudian digunting. Yang lain yang suka ninggalkan sholat itu kepalanya dipukuli sampai hancur. Yang suka berbohong, yang suka makanan haram itu diminumi dengan darah dan nanah. Itu disaksikan. Dan yang tahu begitu apa? Ruhnya. Jadi kalau kemudian meninggal, memang tubuh ini akan hancur kembali ke tanah. Manusia Allah ciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah, dan dari tanah akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan. Lah saat kembali ke tanah itu, maka tubuh ini akan dimakan set. Tahu set? Dimakan set cacing, akhirnya hancur, tinggal tulang belulangnya. Tulang ini pun hancur, tinggal tulang belakangnya. Tapi ruh tidak akan hancur. Dan yang terima siksa ketika dia banyak dosanya, ya ruhnya itu. Ketika dia meninggal baik, yang mendapatkan nikmat, ya ruhnya itu. Makanya sebelum meninggal, bersyukurlah menjadi hamba Allah dengan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Maka dengan syukur itu, apa tandane? Lek syukur itu, wayahe sholat ya sholat, wayahe turu ya turu, wayahe mangan ya mangan, wayahe leren ya leren. Tapi tetap gunakan tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Sing rukun karo konco, sing rukun karo dulur, sing rukun sekarang sapodo-podo, nang kene nasibe podo kabeh. Nasibe podo sebagai penerima manfaat di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini. Negara sudah hadir untuk memberikan jaminan, tinggal bagaimana mensyukuri. Maka tanda syukur berada di tempat ini, patuhi, taati peraturan-peraturan yang ada di balai ini. Ikuti program-program yang ditetapkan di balai ini. Dan kalaupun toh dikasih keterampilan, maka ikutilah keterampilan itu. Mudah-mudahan ketika nanti kembali normal lagi ke masyarakat, maka bisa diterapkan dan dipraktekkan, sehingga itu akan bermanfaat buat hidup sampean semua, akan bermanfaat buat kita semua. Nanti saatnya akan dikembalikan ke keluarga atau dijemput keluarga, tidak kaget lagi. Karena itu, yuk, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu Akbar. Diamini ya. Saya berdoa ya, diamini. Ya Allah, di jelang asar ini kami bersimpuh memohon pinta kehadirat-Mu ya Allah. Bimbinglah saudara-saudaraku yang berada di balai pelayanan dan rehabilitasi sosial ini untuk tetap Engkau bimbing semangat dalam menjalani hidup ini ya Allah. Bimbinglah yang sakit ya Allah, sehat sembuhkan ya Allah. Yang sakit tubuhnya, sehat sembuhkanlah ya Allah. Yang sakit jiwanya, sehat sembuhkan ya Allah, agar dapat menjalani hidup yang normal bersama keluarga masing-masing. Jikalau punya keluarga, kumpul dengan keluarganya. Jikalau punya anak, kumpul dengan anaknya. Dan di saat itulah ya Allah, kami tidak tahu kapan kami akan meninggalkan dunia ini, kapan kami akan dikuburkan, di tempat manapun kami tidak tahu kapan kami dikuburkan dan di mana kami dikuburkan. Maka di saat sang malaikat maut nanti datang ya Allah, maka berilah kami kemampuan, takdirkanlah buat kami semua, wabil khusus buat penerima manfaat di balai ini, untuk meninggal dengan husnul khotimah, yang Engkau jamin surga ya Allah. Jauhkanlah dari siksa neraka-Mu ya Allah. Karena itulah ya Allah, sebelum maut menjemput, maka bimbinglah mereka semua, bimbinglah penerimaan manfaat di balai pelayanan ini untuk tetap patuh atas apa yang Engkau perintahkan untuk dijalankan, dan patuh atas larangan-Mu untuk ditinggalkan. Karena hanya itulah ya Allah wujud kepatuhan dan ketakwaan. Karena hanya orang yang beriman dan bertakwa yang akan berakhir dengan husnul khotimah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini sebentar lagi akan dikumandangkan azan sholat asar. Silahkan yang belum mandi, karena ada bau kurang sedap, bau yang berak belum cawi ini. Ada yang bajunya yang kena kotoran, ada yang pesing, ada yang dan sebagainya. Silahkan ganti baju yang bersih suci untuk sholat asar berjamaah. Karena itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.